Kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-181. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Karebet menjadi bingung. Ia telah mengenal orang itu. Semula ia menyangka bahwa orang bertopeng itu Pasingsingan. Bahkan ia menyangka bahwa Pasingsingan itu pun telah mendapat tugas pula dari Tumenggung Prabasemi. Namun ternyata orang itu memberinya beberapa petunjuk yang dapat dimengertinya. Namun bagaimana ia harus melaksanakannya? Apakah ia harus pergi dan membiarkan orang itu mengejar dan membunuhnya? Atau bagaimana? Dalam pada itu Sambirata berkata, Kisanak yang bertopeng, agaknya kau telah terlalu jauh mencampuri urusan kami. Karebet kau suruh menyingkir dari arena ini. Kalau demikian, maka kau telah bertekad untuk menggantikannya. Begitu. Orang bertopeng itu berhenti sesaat, kemudian jawabnya, aku tidak mempunyai cara lain. Aku hanya sekedar bermaksud menyelamatkan kalian dari perbuatan terkutuk, Karebet dan kalian berdua. Jangan banyak bicara, teriak Sembada. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa orang itu bukan Pasingsingan yang menakutkan yang pernah didengarnya dari dongeng-dongeng. Sekarang kau pergi dan membiarkan kami membunuh Karebet, atau kami harus membunuhmu dulu, baru membunuh Karebet? Orang bertopeng itu seakan-akan sama sekali tidak mendengar teriakan itu. Katanya, menyingkirlah Karebet. Kalau mungkin, pertumpahan darah harus dihindari. Sembada itu kini sudah tidak sabar lagi. Dengan marahnya ia menggeram, selangkah maju sambil berkata, kalau kau mati di sini pula, jangan menyalahkan aku. Kau terlalu tamak dan sombong. Melihat Sembada melangkah maju, Karebet hampir melangkah maju pula. Namun terdengar orang itu berkata, ingat, Sultan sedang murka kepadamu. Jangan kau tambah kesalahanmu dengan perbuatan-perbuatan yang tak berarti. Serahkan orang-orang ini kepadaku. Kata-kata itu benar-benar berpengaruh di hati Karebet. Terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya dan terasa bahwa ia tidak akan dapat menolak permintaan itu. Tetapi Sembada dan Sambirata telah benar-benar sampai ke puncak kemarahan mereka. Karena itu, maka Sembada berteriak, bagus, ternyata aku harus membunuhmu dahulu, baru anak yang bernama Karebet itu. Orang berjubah itu tidak sampai menjawab. Ketika ia hampir mengucapkan beberapa patah kata, maka Sembada yang kasar itu telah menyerangnya langsung dalam kekuatan ajinya sapu angin. Orang bertopeng itu pun melihat betapa kekuatan ajinya itu meluncur lewat tangan-tangan Sembada ke arahnya. Namun ia sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Karebet yang melihat serangan itu terkejut, tetapi ia berdiri berseberangan dengan Sembada, sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berteriak, hei, Kisanak, menghindarlah. Tetapi orang berjubah abu-abu itu sama sekali tidak bergerak. Dibiarkannya Sembada menghantamnya dengan aji sapu angin. Namun sesaat sebelum tangan Sembada menyentuh jubahnya, tampak orang itu menjadi tegang. Dan pada saat itulah aji sapu angin membentur tubuhnya. Namun apa yang terjadi benar-benar mengejutkan.
Orang yang berjubah abu-abu itu masih tegak di tempatnya. Ia hanya bergetar sedikit, namun kemudian ia berdiri tegak kembali, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Tetapi Sembada yang menghantam orang itu dengan kekuatannya, tiba-tiba terpelanting beberapa langkah dan jatuh terguling karena benturan kekuatannya sendiri. Tangannya yang melontarkan aji sapu angin itu terasa membentur benteng baja. Karena itulah, maka ia sendirilah yang terlempar mundur. Sambirata heran melihat peristiwa itu. Tidak saja Sambirata, namun Karebet pun berdiri dengan mulut ternganga, seakan-akan ia melihat suatu peristiwa dahsyat di dalam mimpi. Aji sapu angin mampu menggetarkan aji lembu sekilan, meskipun tidak sampai ke intinya. Kini ia melihat orang berjubah itu sama sekali tidak bergerak, namun Sembada sendirilah yang terdorong surut, bahkan jatuh bergulingan beberapa kali. Tetapi lebih dari itu, ketika Sembada tidak terguling lagi, maka terdengar ia mengeluh pendek. Dengan susah payah ia berusaha bangkit, namun tiba-tiba ia terduduk kembali dengan lemahnya. Nafasnya serasa sesak dan seakan-akan bagian dalam dadanya pecah berkeping-keping. Sambirata menjadi ragu sesaat. Ia melihat kawannya telah jatuh karena pukulannya sendiri. Karena itu apakah ia akan mengulangi kesalahan Sembada? Kini Sambirata memperhitungkan setiap kemungkinan. Seandainya ia mampu mengalahkan orang berjubah dan bertopeng itu, namun di belakangnya masih berdiri anak yang bernama Karebet. Anak yang belum dapat dikalahkannya, meskipun ia berdua dengan Sembada. Apalagi kini Sembada sudah tidak mampu untuk berdiri. Sesaat Sambirata tegak saja seperti tonggak. Pikirannya berjalan hilir mudik tak menentu. Ketika sekali lagi ia memandang kawannya yang terduduk lemah itu, maka ia pun mengeluh di dalam hatinya. Apakah yang datang berjubah ini sebangsa demit atau hantu alasan? Sambirata kemudian terperanjat ketika ia mendengar suara orang bertopeng menggeram dari balik topengnya. Apakah kau juga akan coba memukul aku? Kembali Sambirata menjadi bimbang, namun akhirnya ia menggeleng. Kini telah ditemukannya jawaban. Ia tidak mempedulikan lagi kawannya yang terluka itu, juga timang emas yang dijanjikan. Nyawanya lebih berharga dari segala-galanya, bahkan sampai pada harga dirinya sekalipun. Karena itu, maka tanpa malu-malu Sambirata menjawab, "Tidak, Kiai. Aku tidak akan melawan kehendak Kiai." Karebet mengerutkan keningnya ketika mendengar jawaban itu. Bahkan ia mengumpat-umpat di dalam hatinya. Alangkah liciknya hati orang itu. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak berkata apapun. Yang menjawab adalah orang bertopeng. "Apakah kau benar-benar tidak akan berbuat sesuatu?" "Tentu, Kiai," sambut Sambirata. "Aku pun sebenarnya tidak mempunyai persoalan dengan Angger Karebet. Tetapi terbawa oleh kesetia kawanan aku terpaksa membantu orang itu." Sembada berdesah mendengar kata Sambirata, tetapi ia tidak berani berbuat apapun. Kalau ia membantah, maka Sambirata akan dapat berbuat apa saja atasnya. Selagi keadaan wajar, ia tidak akan mampu melawan Sambirata, apalagi kini tulang-tulangnya seakan remuk. Orang bertopeng itu memandangi Sambirata dan Sembada berganti-ganti lewat lubang topengnya. Sesaat kemudian ia menarik nafas panjang dan kemudian ia berkata, "Kembalilah kalian ke Demak. Katakan bahwa Karebet telah mati. Ia tidak akan kembali ke Demak dalam waktu yang singkat sebelum Baginda mengampuni kesalahannya." Sambirata mengangguk. Kemudian katanya, "Tentu Kiai, kami akan kembali ke Demak." Tetapi Sembada yang menyeringai kesakitan itu berkata, "Alangkah mudahnya, tetapi kalau kelak anak itu kembali ke Demak,
maka kepalaku akan dipenggal oleh Prabasemi. Sambirata tiba-tiba tertawa. Katanya, "Sudahlah Adi Sembada, kalau kau tidak berani menanggung akibat dari perbuatan ini, biarlah timang-timang ini dikembalikan saja." "Timang?" Tiba-tiba Karebet memotong. "Ya," jawab Sambirata, "kami harus membunuh Angger dan kami akan mendapat timang emas." Tangan Karebet menjadi gemetar mendengar pengakuan itu. Tetapi sebelum ia menjawab, orang berjubah itu berkata, "Lupakan semuanya. Beruntunglah kalian bahwa kalian belum menjual diri kalian dengan harga yang sangat murah itu. Apakah artinya timang emas itu? Seandainya kalian mampu membunuh Karebet sekalipun. Namun apakah yang dapat kau miliki itu cukup bernilai untuk menebus tanggung jawab yang harus kau berikan pada masa-masa langgeng? Pada masa kau berhadapan dengan kekuasaan tertinggi, jauh lebih tinggi dari kekuasaan Prabasemi, bahkan kekuasaan Sultan Trenggono sekalipun." Orang berjubah itu diam sesaat. Sembada yang masih menahan sakit itu pun terdiam, dan Sambirata menundukkan wajahnya. Semula ia mengurungkan niatnya hanya sekedar untuk menyelamatkan hidupnya, maka tiba-tiba tersentuhlah perasaan Sambirata oleh kata-kata orang bertopeng itu. "Ya," katanya di dalam hati, "alangkah murahnya harga diriku. Sebuah timang emas. Tetapi Sambirata itu tidak berkata sepatah kata pun. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata orang berjubah itu. "Seandainya kau berhasil membunuh Karebet dan mendapatkan timang-timang emas itu, maka apakah kalian dapat memakainya dengan tenang? Setiap kali timang itu melekat di lambung kalian, maka setiap kali kalian akan teringat bahwa timang itu sebenarnya berlumuran dengan darah seseorang yang tidak bersalah kepada kalian." Sambirata semakin menundukkan wajahnya. Sentuhan-sentuhan pada perasaannya semakin terasa, dan karena itulah tiba-tiba ia merasa menyesal atas perbuatannya itu. Namun justru karena itulah maka ia berdiam diri. "Nah, pikirkanlah kata-kataku," berkata orang berjubah itu pula. Tiba-tiba Sambirata itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan hormat ia menjawab, "Baik Kiai, akan aku pikirkan baik-baik," kata Kiai. Orang bertopeng itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Sekarang kembalilah ke Demak. Kau dapat menempuh jalan yang wajar. Bukankah kau menempuh jalan yang sulit? Jalan yang bukan sewajarnya dilalui orang pada saat kau berangkat kemari. Lewat gerumbul-gerumbul dan memotong di antara hutan-hutan belukar. Itu adalah gambaran dari pengakuanmu atas perbuatan-perbuatan yang tidak wajar pula yang akan kau lakukan. Sebab kalau kau berlaku wajar, maka kau tidak perlu melalui jalan-jalan yang tersembunyi." Sekali lagi Sambirata mengangguk dan kemudian jawabnya, "Ya Kiai, aku menyadarinya." Tetapi ketika Sambirata itu berpaling ke arah Sembada, maka katanya, "Apakah kau sudah mampu berjalan, Adi?" Sembada mengerang perlahan-lahan. Sekali lagi ia berusaha bangkit, namun punggungnya masih terasa sakit. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kelemahan dirinya. Maka katanya, "Bertanyalah kepada murid-muridmu, apakah mereka sudah mampu berjalan?" Sambirata itu pun kemudian menebarkan pandangan matanya ke arah murid-muridnya yang masih berserakan di sekitarnya. Ada yang sudah mampu duduk dan mencoba berdiri, namun ada juga yang masih terbaring sambil menyeringai. Melihat mereka itu,
Tergetarlah hati Sambirata. Hampir saja ia mengorbankan orang-orang itu hanya untuk sebuah timang. Dan karena itu, maka timbullah iba di dalam hatinya, iba kepada murid-muridnya yang tidak tahu menahu ujung pangkal dari perbuatannya. Perlahan-lahan Sambirata itu menghampiri muridnya yang paling parah di antara mereka. Perlahan-lahan ia berbisik, "Maafkan aku." Muridnya itu menjadi heran apakah yang harus dimaafkannya. Meskipun demikian, muridnya itu tidak bertanya apapun kepada gurunya. Mereka hanya menyeringai menahan sakit dan berkata jujur, "Aku belum dapat berjalan, Kiai." Sambirata menarik nafas. Agaknya keadaan muridnya itu benar-benar sulit. Karena itu maka katanya, "Aku tidak tergesa-gesa. Biarlah kalian menjadi baik dahulu. Aku akan menunggu kalian di sini." Orang bertopeng itu mengawasi hampir setiap orang di tempat itu. Sesaat kemudian terdengar ia berkata, "Baiklah kalau kalian masih akan menunggu kawan-kawan kalian sehingga mungkin untuk berjalan kembali. Kini biarlah anak muda ini pergi bersama aku." Sambirata mengangguk sambil menjawab, "Silahkan Kiai. Aku mengucapkan terima kasih kepada Kiai." Orang bertopeng itu mengangguk, kemudian katanya kepada Mas Karepet, "Ikuti aku." Karepet ragu-ragu sejenak. Ia belum mengenal orang itu. Ia pernah mendengar bahwa orang yang berjubah abu-abu adalah Pasingsingan. Kini ia berhadapan dengan orang yang berjubah abu-abu itu. Apakah orang itu bukan Pasingsingan? Sesaat timbullah beberapa prasangka di dalam hatinya. Mula-mula ia menyangka bahwa orang itu hanya sekedar merebut korbannya dari Sambirata dan Sembada, supaya Pasingsinganlah yang berhasil membunuhnya untuk mendapat hadiah dari Prabasemi. Tetapi menilik suara dan tingkah lakunya, maka orang bertopeng itu bukanlah seorang yang bernama Pasingsingan. Akhirnya Karepet tidak mempunyai pilihan lain. Kalau orang itu Pasingsingan, maka dimanapun orang itu pasti akan dapat membunuhnya, diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu maka ia tidak menolak dan diikutinya orang berjubah abu-abu itu. Namun selama itu, anak muda yang masih mengeterapkan ilmunya, aji lembu sekilan, dan sekaligus di tangannya masih mancing aji rok-rok asem. Beberapa langkah kemudian, ketika orang-orang yang terbaring di pinggir jalan hutan itu telah tidak nampak lagi, maka orang berjubah abu-abu itu berhenti. Ditatapnya mata Karepet dengan tajamnya. Kemudian dengan sebuah anggukan kepada Karepet ia berkata, "Duduklah Karepet." Orang itu tidak menunggu jawaban Karepet, namun segera ia berjalan ke balik gerumbul dan duduk di atas rumput-rumput kering. Karepet kembali menjadi ragu-ragu, tetapi seolah-olah sebuah pesona telah menariknya untuk kemudian duduk di hadapan orang berjubah abu-abu itu di balik gerumbul pula. "Karepet," berkata orang itu, "hampir kau melakukan sebuah kesalahan lagi. Bukankah kau kini sedang menjalani hukuman?" Kelunakan dan kesungguhan kata-kata orang itu memberi keyakinan kepada Karepet bahwa orang itu sebenarnya bukan Pasingsingan. Karena itu maka jawabnya, "Ya Kiai, aku sedang menjalani sebuah hukuman." "Apakah sebabnya?" bertanya orang itu. Karepet sesaat menjadi ragu-ragu, namun kemudian terluncur pula dari mulutnya persoalan-persoalan yang menyebabkannya diusir dari istana. "Tetapi Kiai," berkata kemudian, "janganlah hal ini didengar orang lain, supaya Sultan tidak semakin marah kepadaku." Orang bertopeng itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Karepet, aku mengikutimu sejak kau meninggalkan istana, berjalan bersama-sama dengan Tumenggung Prabasemi.
Aku melihat sesuatu yang tidak wajar pada kalian berdua. Karena itu aku mencoba melihat apa saja yang akan terjadi. Ternyata di hutan Santi, kalian berdua terlibat dalam suatu perkelahian. Ketika aku melihat Prabasemi jatuh, aku hampir saja mencegahmu. Namun ternyata kau pada waktu itu masih dapat menguasai dirimu. Tetapi yang baru saja terjadi di sini, agaknya kau telah benar-benar menjadi mata gelap. Karebet mengangguk. Ya Kiai, jawabnya. Aku tidak ingin mati di tangan kedua orang itu. Aku tidak menyalahkanmu, sahut orang bertopeng itu. Aku hanya ingin mencegah kesalahan yang mungkin kau lakukan, yang akan dapat mendorongmu semakin jauh dari istana. Karebet menundukkan kepalanya. Kini ia pasti bahwa orang itu sama sekali bukan Pasingsingan, tetapi siapa? Dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Tetapi apakah aku boleh mengetahui siapakah Kiai ini?" Orang itu menggeleng. "Tidak ada gunanya," jawabnya. Karebet menarik nafas. Ia tidak bertanya lagi kepada orang itu, sebab sekali ia merahasiakan dirinya, maka betapapun ia mencoba bertanya, namun pasti ia tidak akan mendapat jawaban. Karebet itu kemudian mengangkat wajahnya ketika orang itu bertanya, "Sekarang kemanakah kau akan pergi?" Karebet menarik nafas dalam-dalam. Ya, kemana ia akan pergi? Sesaat ia berdiam diri, namun kemudian jawabnya, "Tidak, aku tidak akan ketingkir," jawab Karebet. "Aku tidak yakin bahwa Prabasemi akan melepaskan maksudnya membunuhku. Mungkin ia akan meminta orang lain lagi untuk melakukan pembunuhan itu. Dalam keadaan yang demikian, mungkin sekali lagi aku akan kehilangan kesabaran dan membunuh orang itu, sehingga dengan demikian Sultan Trenggono akan semakin murka kepadaku." "Kau benar," berkata orang bertopeng itu. "Tetapi kau akan kemana?" Karebet menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." "Apakah kau tidak mempunyai sahabat, kawan atau saudara di tempat lain?" bertanya orang bertopeng itu. Karebet diam sejenak. Tiba-tiba terbayanglah di rongga matanya sebuah lembah yang luas dengan padi yang hijau subur di kaki pegunungan Telamaya, suatu daerah yang sangat menarik yang pernah dikunjunginya, tetapi daerah itu belum menemukan ketentraman karena persoalan antar keluarga sendiri. "Bagaimana?" bertanya orang itu pula. Karebet menggeleng. Jawabnya, "Aku mempunyai sahabat, saudara dan kawan-kawan. Tetapi mereka sedang sibuk dengan persoalan mereka sendiri. Apakah aku tidak akan menambah keributan mereka apabila aku datang kepada mereka itu?" Terdengar orang bertopeng itu tertawa pendek. Katanya seolah-olah bergumam saja di dalam mulutnya. Kau memandang dari sudut yang buram. Cobalah katakan kepadaku bahwa kau akan datang untuk membantu memecahkan persoalan mereka itu." Karebet menengadahkan wajahnya. Sesaat terpancarlah sesuatu dari wajahnya. Katanya di dalam hati, "Ya, aku adalah seorang laki-laki. Kenapa aku tidak dapat memperingan pekerjaan mereka itu?" Tiba-tiba Karebet itu berkata, "Pendapat Kiai baik sekali. Aku dapat datang kepada mereka untuk membantu mereka. Mungkin tenagaku akan berguna." "Bagus." Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Topengnya bergerak-gerak seperti kepala hantu-hantuan di sawah untuk menakut-nakuti burung. "Baiklah Kiai," berkata Karebet pula. "Aku akan pergi ke sana." "Kemana?" Karebet berdiam diri sejenak, namun sesaat kemudian ia berkata lantang, "Banyu Biru, Banyu Biru." Orang bertopeng itu mengulang,
Kemudian katanya, "Pergilah ke Tingkir, kemudian pergilah ke Banyu Biru." "Baik, Kiai," sahut Karepet. Orang bertopeng itu pun kemudian berdiri. Dipandanginya Karepet dengan seksama. Kemudian katanya, "Kita berpisah di sini setelah aku mengikutimu sejak dari Demak. Mudah-mudahan aku terhindar dari segala malapetaka. Dan mudah-mudahan kau selalu dapat mengekang dirimu sendiri. Pergilah, aku akan pergi ke Bergota." Karepet mengerutkan keningnya dan dengan serta-merta ia bertanya, "Kenapa ke Bergota?" "Tidak ada hubungannya dengan kau. Aku akan menemui Arya Palindi," jawab orang itu. Kembali Karepet menjadi sangat tertarik kepada jawaban itu. Tetapi orang itu berkata bahwa kepergiannya itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Meskipun demikian, ia bertanya-tanya juga di dalam hatinya, bukankah Sultan Trenggono pernah mengatakan kepadanya bahwa ia akan dikirim ke Bergota seandainya Prabasemi tidak mencegahnya. Meskipun demikian, Karepet itu tidak bertanya lagi. Orang bertopeng itu pun kemudian minta diri dan perlahan-lahan ia berjalan meninggalkan Karepet. Tetapi ia tidak berjalan lewat jalan yang terbentang di tengah-tengah hutan itu. Namun ia berjalan menyusup lewat gerumbul-gerumbul di hutan itu. Sebelum orang itu hilang dari pandangan mata Karepet, terdengar ia berkata, "Karepet, aku tadi berkata kepada Sambirata bahwa ia menempuh jalan yang tidak wajar karena tuduhan yang tidak wajar pula. Kini aku pun menempuh jalan yang tidak wajar karena keadaanku pun tidak wajar dan tujuanku pun tidak wajar. Namun percayalah bahwa aku mempunyai itikat yang baik bagimu dan bagi Demak." Karepet mengerutkan keningnya. Timbullah pertanyaan bahwa di dalam hatinya, "Kenapa bagiku dan bagi Demak? Apakah ada hubungan yang erat antara aku dan Demak?" Desahnya, "Aku hanya seorang lurah Wiratamtama." Tetapi tiba-tiba ia berdesis, "Bukan, lurah Wiratamtama pun bukan. Aku adalah orang Buangan." Ketika orang bertopeng itu lenyap di balik rimbunya daun-daun rimba yang hijau, maka Karepet itu menjadi bersedih, dikenangnya dirinya dan disesalinya segenap perbuatannya. Namun semuanya telah berlalu dan kini ia tinggal menjalani akibat dari perbuatan-perbuatannya yang salah itu. Sesaat Karepet itu masih tegak di tempatnya, sekali-kali diawasinya daun-daun yang hijau, tempat orang bertopeng itu melenyapkan dirinya. "Orang aneh," gumam Karepet. "Memang di dunia ini selalu ada keanehan-keanehan yang kadang-kadang lucu. Apakah gunanya orang itu menutupi wajahnya dan berjubah? Apakah wajahnya itu terlalu jelek dan kasar? Atau seorang buruan yang sedang menyembunyikan diri? Tetapi tidak pantas kalau orang itu menyembunyikan dirinya karena persoalan-persoalan lahiriah. Ia adalah orang yang sakti. Ternyata Aji Sembada sama sekali tidak mampu mendorongnya selangkah pun." Karepet itu pun kemudian dengan segan melangkah pergi. Kini ia berjalan dengan tujuan yang pasti, ke Tingkir, kemudian ke Banyu Biru. Ketika ia muncul dari balik-balik gerumbul, tiba-tiba timbullah keinginannya untuk menengok kembali Sembada dan Sambirata. Karena itu ia berjalan menuju ke arah mereka. Dari kejauhan di balik tikungan, Karepet telah melihat mereka masih berada di tempatnya. Sembada kini sudah duduk menepi
dan beberapa murid Sambirata pun semuanya telah berbaring dan duduk-duduk di rerumputan. Bahkan dilihatnya Sembada dengan lahapnya sedang makan bekal yang dibawanya. Ketika mereka melihat Karepet datang kepada mereka, maka Sembada dan Sambirata itu pun berdesir hatinya. Apakah maksud kedatangan Karepet itu kembali kepada mereka? Apakah setelah orang bertopeng itu pergi, Karepet akan meneruskan maksudnya, bertempur sampai saat-saat terakhir? Tetapi kini Sambirata telah tidak bernafsu lagi untuk bertempur. Di dalam dadanya telah terdengar suara-suara yang belum pernah didengarnya, dan suara-suara itu telah mendorongnya untuk menghindari bentrokan langsung dengan Karepet itu. Tetapi wajah Karepet sama sekali tidak menunjukkan ketegangan. Bahkan ketika ia melihat Sembada yang masih saja menyuapi mulutnya itu, ia tersenyum sambil berkata, "Alangkah nikmatnya makan setelah bekerja keras. Makanlah kalau kau mau," berkata Sembada itu tanpa berpaling. Meskipun demikian denyut jantungnya menjadi semakin cepat, ia masih belum yakin kalau dalam waktu yang sesingkat itu Karepet telah dapat melupakan apa-apa yang baru saja terjadi. Tetapi Karepet benar-benar anak yang aneh, yang berbuat apa saja menurut keinginannya sesaat-sesaat. Tiba-tiba saja ia duduk di samping Sembada dan berkata, "Aku juga lapar, Kakang Sembada." Sambirata menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kejujuran yang memancar dalam diri Karepet, kejujuran yang tidak dibuat-buat. Karena itu ia menjadi semakin kecewa atas perbuatannya. Untunglah semuanya belum terlanjur terjadi. Kalau ia berhasil membunuh Karepet, maka dosanya akan selalu mengejarnya apabila ia kelak mengetahui sifat-sifat anak itu. Sedang apabila Karepet yang membunuhnya, maka kasihanlah anak itu, sebab dengan demikian ia akan mendapat hukuman yang lebih berat dari Baginda. Dengan penuh penyesalan, ia melihat Karepet itu meraih sepotong makanan bekal yang mereka bawa dari Demak, dan tanpa ragu-ragu disuapkannya makanan itu ke dalam mulutnya. "Enak," gumam Karepet itu. "Sifat itu sangat menyenangkan," berkata Sambirata di dalam hatinya, dan dibiarkannya Karepet itu kemudian makan sepuas-puasnya. Sembada yang sedang makan itu pun menjadi heran pula melihat Karepet benar-benar mau makan bersamanya. Karena itu ia menjadi tenang sedikit. Mungkin Karepet itu benar-benar tidak akan meneruskan perkelahian yang pasti tidak akan menguntungkannya. Hanya beberapa murid Sambirata yang mengumpat-umpat di dalam hatinya. Punggung-punggung mereka masih terasa sakit karena anak muda yang bernama Karepet itu. Dan kini Karepet itu makan bekalnya seenaknya, bahkan tidak henti-hentinya. "Makanlah, Angger," Sambirata itu mempersilahkan dengan ramahnya. "Aku akan kenyang, Paman," sahut Karepet. Dan tiba-tiba pula Karepet itu berdiri. Sembadalah yang paling terkejut. Ia masih belum dapat menghilangkan kecemasannya apabila Karepet itu tiba-tiba membunuhnya. Tetapi Sembada itu menarik nafas dalam-dalam ketika dilihatnya Karepet itu menekan punggungnya sambil menggeliat. "Aku sudah terlalu kenyang, Paman," katanya kepada Sambirata. "Sekarang biarlah aku meneruskan perjalananku ke Tingkir. Apakah Paman masih akan mencegah aku?" "Tidak, tidak, Angger. Silahkan berjalan terus. Aku tidak akan mengganggu Angger lagi," sahut Sambirata. Tetapi Sembada yang kasar itu menjawab, "Pergilah, tapi jangan mencoba mengganggu kami." Karepet itu berpaling, tetapi kemudian ia tersenyum. Jawabnya, "Baiklah, aku tidak sengaja mengganggumu, Kakang. Aku lapar dan di hadapanmu ada makanan." "Bukan soal makanan," bentak Sembada.
Tetapi jangan halangi kami kembali ke Demak kalau kau ingin selamat. Sekali lagi Karepet tersenyum. Katanya, apakah Kakang sudah dapat berjalan dengan baik? Sembada tidak menjawab, namun ia mengumpat perlahan-lahan. Persetan. Karepet itu kemudian berjalan meninggalkan mereka. Ditelusurinya jalan sempit di tengah-tengah hutan yang semakin lama semakin tipis, sehingga sesaat kemudian ia akan sampai ke mulut lorong itu dan meninggalkan daerah hutan yang memberinya kesan tersendiri. Di hutan inilah Prabasemi berusaha merampas nyawanya untuk yang kesekian kalinya. Gumamnya. Orang itu benar-benar berusaha menghilangkan aku karena otaknya yang gila seperti aku. Tetapi aku tidak mengganggu orang lain. Aku mendapatkan kesempatan tanpa aku sangka-sangka. Sedangkan Prabasemi mencari kesempatan dengan segala cara, bahkan mengorbankan orang lain sekalipun. Sekali lagi Karepet menarik napas, kemudian ditatapnya jalan yang terbentang di hadapannya. Kini ia meninggalkan hutan itu. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya langit yang cerah. Awan yang tipis selembar demi selembar mengalir ke utara, dan burung beterbangan di angkasa seakan menari dengan riangnya. Karepet mengusap dahinya yang basah. Angin yang lembut perlahan-lahan menyentuh tubuhnya yang kotor. Ketika Karepet mengangkat wajahnya, hatinya menjadi berdebar-debar. Di hadapannya terbaring seonggok warna hijau kehitam-hitaman. Pedukuhan Tingkir. Sempat ia dibesarkan oleh ibu angkatnya, Nyai Ageng Tingkir. Langkah Karepet pun tertegun sesaat. Kembali ia berbimbang hati. Tetapi kemudian ia melangkah kembali dengan langkah yang tetap. Pulang ke Tingkir dan kelak terus ke Banyu Biru. Angin yang lembut sekali lagi mengusap wajah Karepet yang basah oleh keringat. Dan kembali persoalan itu hanyut satu persatu di kepalanya. Berlari berurutan seperti kuda yang sedang berpacu. Dan akhirnya sampailah ia ke ujung kenangannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.